Assalamualaikum, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Hendra Pandu Hutagalung, NRP 562051132449, Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan Kelas B, nomor absen 14. Ikan Napoleon dan teknologi Underwater Visual Sensors. Ikan Napoleon atau Celeus undulatus adalah jenis ikan toleos dari jenis Lambridae yang mempunyai bentuk unik tersendiri dan bertubuh besar di antara jenis-jenis yang termasuk dalam kelas tersebut. Dalam sistematika Normaceus yang resmi, ikan Napoleon diklasifikasikan sebagai filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Perciformes, famili Labridae, genus Selinus, spesies Selinus undulatus. Ikan Napoleon terkenal di banyak negara karena sebarannya yang cukup luas dan karena itu memiliki nama banyak, baik nama lokal, nama umum, dan nama dagang. Jenis ikan ini pertama kali dideskripsikan oleh Ruppler pada tahun 1835 dengan nama latin Celeus undulatus. Nama umum ikan ini, Geertwaltes, diberikan untuk kepentingan perdagangan di pasar dunia. Asal-usul nama Napoleon tersebut lebih dicirikan pada bentuk kepala yang besar dan menonjol ke depan. Perbedaan morfologi antara ikan Napoleon fase juvenis dan dewasa. Untuk yang juvenis memiliki warna yang belang-belang pada masa remaja, yang memiliki gurat di bawah mata dan sisi serta ekor yang spesifik. Pada masa dewasa mempunyai jenong atau tonjolan pada dahi. Perbedaan rupa ikan Napoleon betina dan jantan. Pada jantan dan betina berbeda dalam bentuk bibirnya. Bibir jantan lebih maju ke bawah dari betina. Warnanya sisi yang berbeda, ujung sirip punggung bagian belakang yang berbeda. Ikan Napoleon memiliki dua habitat yang berbeda sesuai dengan fase usia ikan ini. Fase muda atau anakan lebih umum ditemukan di area dekat pantai atau inshore atau global, sedangkan fase tua umumnya menyukai area di luar terumbu karang yang menghadap laut lepas, di lereng terumbu. Tingkah laku pada ikan Napoleon. Semula ikan Napoleon dianggap pemalu karena sifatnya yang selalu menghindar ketika berpapasan dengan penyelam. Baik, untuk keanekaragamannya, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan, ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologis yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Menyangkut keanekaragaman di dalam spesies, di antara spesies atau gen, dan ekosistem. Keanekaragaman adalah asas untuk pembangunan dan kemakmuran bangsa, tetapi di lain pihak aset ini tidak mudah untuk dikelola dan bahkan belum dimengerti dengan baik. Ancaman utama pada perdagangan ikan hidup jenis Napoleon adalah jenis tangkap dan pengaruh cara penangkapan yang merusak ikan target lain, ikan non-target, dan lingkungan terumbu karang. Kendala dalam pengelolaan yang menonjol dimulai dari kesenjangan regulasi sampai pada kesenjangan data dan informasi dalam waktu yang panjang. Untuk menghadapi perikanan Napoleon, maka diterbitkan aturan pada undang-undang, regulasi, dan keputusan menteri. Meskipun undang-undang, regulasi, dan keputusan menteri telah siap menghadapi perikanan Napoleon, tetapi kerangka kerja kebijakan untuk pengelolaan panen, perdagangan domestik, dan ekspor ikan Napoleon belum dilaksanakan secara efektif karena tidak ada dokumen komprehensif yang mendeskripsikan seluruh regulasi pemerintah yang mengatur industri. Stakeholder terlihat bingung dalam gamang menghadapi ketetapan yang sudah ada. Metode yang digunakan atau teknologi dalam ikan Napoleon yaitu metode survei biodiversitas ikan di perairan, yaitu Underwater Visual Sensors. Survei populasi ikan Napoleon di alam dengan teknik UFG sebagai metode yang terpilih adalah lebih bertumpu pada kemampuan pecacah atau observer pada pengenalan subjek atau ikan secara langsung pada habitatnya.
teknik memantauan populasi dengan metode underwater visual sensors, ikan Napoleon adalah teknik untuk diekspor dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas survei dan monitoring di Indonesia. Studi kasus pemantauan ikan Napoleon di perairan Maratua bukan aja dipresentasikan sebagai upaya sosialisasi dalam hal keragaman monitoring penggunaan teknik UFC tersebut, tetapi juga sebagai upaya untuk mengkaji status stok ikan Napoleon di wilayah penangkapan yang intensif. Metode sensus visual menggunakan tracek atau sabuk pada 150 meter dikali 50 meter dianggap kurang sesuai untuk menentukan kepadatan ikan Napoleon karena distribusi dan ukuran populasi ikan menjadi pertimbangan. Sensus dengan teknik underwater visual sensors yang digunakan yaitu menggunakan scuba dan dengan cara berenang bebas atau snorkeling. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat keanekaragaman hayati di perairan dan pengelolaannya yaitu DNA mitokondria. DNA mitokondria berada di bagian sel mitokondria mempunyai karakteristik yaitu satu, laju mutasi yang tinggi, kedua, diturunkan dari garis keturunan atau ibu, yang ketiga yaitu kandungan gen mtDNA adalah konservatif, yang terakhir yaitu unstable pendek mtDNA mewakili sumber informasi filogenetik dan perbedaan spesies. Selanjutnya yaitu DNA barcoding, yaitu alat untuk identifikasi secara cepat berdasarkan sekuen DNA. Terdiri dari sekuen pendek DNA yang berstandar dan mampu membedakan sampai tingkat spesies. Sekuen pendek yang sering digunakan yaitu CO1 dan rNDNA database yaitu Gente berkode Live Database. Selanjutnya yaitu DNA metabarcoding, yaitu alat untuk identifikasi secara cepat berdasarkan kombinasi antara teknologi DNA bercoding atau serta sekuensi DNA, memungkinkan evaluasi keanekaragaman hayati yang secara cepat dibandingkan dengan penyaringan suatu spesies pada satu waktu, mampu membedakan spesies dari sampel seperti DNA lingkungan. Pengelolaan perikanan Napoleon di Indonesia belum dapat menjamin kelestarian sumber dayanya. Apabila kondisi ini berjalan terus-menerus dalam waktu yang panjang, dikhawatirkan akan terjadinya penurunan stok sumber daya Napoleon yang selanjutnya akan mengancam kelestarian sumber daya tersebut dan lebih memiskinkan nelayan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.